yakin udah tahu suka duka kerja ke Korea hingga pengen memutusin untuk kerja di Korea sini. Misal nggak yakin, teman-teman lebih baik simak video ini karena ini aku udah bersama Mas Una mau membahas suka duka kerja di Korea. Seperti apa kira-kira? Daripada penasaran, langsung simak video ini ya. Yuk, cus! Oke, langsung saja nggak panjang lebar ini. Ini aku udah berada di... Ini ada di mana, Mas? Ini di tempatnya jenengan, Mas. Saya alhamdulillah tadi. Tempatku. Iya, itu belakang. Lah ada Mas Una di sini. Mas Una main, guys. Jadi Mas Una ini tadi spesial banget setelah ada kedatangan tamu agung, Mas. Terima kasih, Mas Wahono. Mas Wahono udah mampir ya. Ini saya disuguhi banyak makanan luar biasa. Ya, ini tadi dari Mas Wahono semua ini. Wah, kuwebek kamarku Mas Wahono Jan. Terus habis itu Mas Una ini tadi menyusul mak bejudul ke sini. Judul yang dari rumah ke sini. Terima kasih teh botol sosro ini luar biasa ini. Tapi kita nggak mau membahas itu. Ini tak tuangin sih lah pantas. Siapa tahu nanti di endorse, mau gak ada endorse ini. Gratis ini untuk yang tahu bos. Mungkin bagian ini teh botol sosro yang punya siapa loh. Tolong untuk di tag nanti ya. Iya. Disebarin siapa tahu biar di endorse. Terima kasih, Mas. Waduh, akbar. Karena teh botol sosro ini favorit teman-teman TKI. Di sini laris banget, Mas. Apapun makanannya, Teh botol susu laris banget ya. teh botol sosro minumannya Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Minum dulu biar nggak seret. Mungkin banyak merek-merek teh lain, tetapi teh botol sosro ini yang paling pas di lidah. Dan ini real menemaniku dari kecil. Insya Allah ini halal dan berkah. Adanya ini juga sih, Mas. Ada teh kotak ada, tapi paling Ada yang lain ada. Ada juga banyak ya. Ada. Kalau nyebut yang lain nanti malah nggak enak sama yang lain. Pokoknya ini yang paling itu merek yang lain. Iya, benar-benar. Kadang suka bikin tenggorokan batuk-batuk. Oke. Ya nggak sih teman-teman, sama nggak sih? Tapi kita nggak mau bahas ini nanti di endorse alhamdulillah, nggak di endorse bangetan lu nanti. Tak kono kene lu ditonton banyak orang nanti. Iya. Langsung aja kita bahas suka duka di Korea ya. Untuk Mas Una sendiri ini suka duka dari pertama kali di Korea itu mungkin masih inget Mas ya? Wah, apa aja Mas? Ini Mas, jadi pertama datang itu di pabrik ini ya, gorong-gorong itu kan, gorong-gorong Mas. Di mana? Yongchon. Oh, yang kemarin aku main ke Iya, Yongchon. gitu. Buat teman-teman nanti tak kasih tahu videoku di Yongchon itu pabrik der. Jadi memang pas pertama datang itu kadang kita nggak tahu ya pabrik yang sesuai harapan kan, pas kita sending itu kan harapannya pabriknya Bagus. nyaman, terutama bagus, Gaji semuanya banyak. oke, jadi tidak ada problem. Tapi memang kebanyakan kayak aku tuh dulu mengalami nggak situ Mas, jadi kadang kerjanya berat banget. Kerja di luar kan gorong-gorong? Ya kadang di luar, di dalam. Kadang masuk gorong-gorong nggak? Kadang-kadang Ngecek. juga ngecek-ngecek, Dikasih tambang. angkat-angkat ya, campur-campur Mas, variasi apapun itu ya, luar biasa. Ya bertahan berapa bulan ya, nggak lama sih Mas. Sama berarti nggak lama pindah itu? Ya 1 tahun 8 bulan lah baru pindah. 1 tahun 8 bulan kok nggak lama, ya lama itu di gorong-gorong lah. Kalau nggak lama itu kayak teman-teman kita jaket kuning itu bahkan sampai seminggu 2 minggu 1 bulan itu. Nah dulu kan aku berasumsi ucapan terima kasih ke pabrik 1 tahun cukup lah, tapi ternyata nanggung banget, jadi 2 tahun lah nanggung biar ada bonus kukmin tajigemnya lebih bagus gitu kan. Tapi untuk gaji bagus nggak di situ Mas? Ya bagus juga lumayan. Rata-rata dapat berapa? Rata-rata waktu itu sekitar 20-an lah ya. Yo lumayan. Lumayan. Waktu itu kan udah lama itu tuh, itu 2000 berapa, 12 ya? 13 dulu, 13 ya? 14 ya. Gitu kan. Udah bagus banget teman, kerjanya waduh Mas. Untuk teman-teman kerja gimana di sana? Ya ini nggak tahu ya, ini dampak buruk apa negatif ya, dia mau cerita. Jadi waktu itu orang Indonesia banyak Mas. Iya. Ada 20. Full orang Indonesia berarti? 23 apa ya? 20 orang Indonesia, alhamdulillah. Yang Sri Lanka 20 juga. Wah. Jadi kita kayak tim-tim gitu Mas. Kerjanya tim kan? Kerja blok-blok ya, blok-blok. Jadi sing kuru kudu kurune, sing lembu kudu lembune. Jadi kayak komplek grup-grupan gitu kan. Yang Indonesia yang ini kadang sama ini nggak cocok, apalagi satu kerja kadang ada yang seniornya mau waktu itu kan senior itu orang yang terlama ya, kadang nggak mau mengalah. Kita orang baru, jadi seolah-olah kayak kasta. Oh, aku yang duluan di sini loh. Kamu harus ya itu sama aku. Benar ya, kasta, kayak seolah-olah kayak ada kasta gitu kan. Ini ya. Ini aku juga bingung ya, kenapa kayak gitu? Karena kita satu bendera ya. Kenapa nggak sama gitu ya? Jadi kayak seolah-olah kayak gimana gitu ya? Kalau itu sih gini Mas, menurutku ya.
Ini asumsiku itu yang juga. aku keluhkan aja mas. Ini sebenarnya kalau misal orang-orang yang mungkin bisa dibilang disebut senior di Korea tetapi masih bersifat seperti itu, diangkat dulu gak apa mas? Iya memang maksudnya kayak gitu, maksudnya benar-benar apa ya? Ya sangat disayangkan gitu ya. Enggak, itu biasanya yo teman-teman yang masih nanggung belum lama di sini. Udah tua mas, udah 38. Di sini berapa tahun? Udah waktu itu udah lama dia. Kalau teman-teman senior yang swasta itu rata-rata malah pemikirannya Begitu ya. loh, itu resmi kan? Resmi. Ya, belum lama. Kalau yang swasta udah tahu benar-benar kehidupan di sini udah lebih dari 10 tahun. Bahkan kalau misalnya 15 tahun lebih. Kalau enggak kaburan dari fishing, swasta itu justru malah teman-teman yang begitu itu pikirannya terbuka ya. Jadi waktu itu memang kita yang orang-orang baru kan, banyak orang baru masuk. Ya itu. Jadi seorang lama kadang ada kayak di tempat kerja itu seolah-olah yang baru tuh yang paling berat-berat, yang lama itu ya nyuruh-nyuruh ya gitu. kali Ya. Jadi maksudnya kenapa ya kayak gitu gitu. Tinggal kalah ya. Kayak ada kayak sistem bullying apa gimana ya kayak di tempat kerja. Kayak diakal-akalin, kadang sering dikerjain gitu mas. Masa dikerjain barang? Dikerjain, disuruh ngerjain barang yang berat kayak gitu, disuruh ini itu gitu ya. Jadi aneh gitu ya, menurutku tuh aneh. Tapi secara kekompakan di situ semua orangnya kompak kan? Kompak di depan tapi kadang di belakang gerundel gitu. Kayak tim-timan. Lah kalau itu sih orang Jawa, aku sebagai orang Jawa kan yang ngono wedhus. Iya kan, orang Jawa kan maksudnya misal gula ambil wong pun nang ngarepe ya pun berusaha baik. Di belakang gitu ya. Jadi waktu itu ada. Jadi memang dilemanya gede banget mas. Jadi wis problem dengan teman-teman sendiri, kerja juga lumayan abot. Jadi memang capek gitu ya. Jadi memang tim-timan, jadi cocoknya kalau iki jadi ya circle-nya apa ya, susah gitu ya, susah banget. Untuk daerah sana tempatnya sampean itu pelosok enggak? Pelosok mas, pelosok. Kalau mau ke Daegu sini berapa? Kalau ke sini 2 jam lah, 2 jam. 2 jam. Tapi alhamdulillah dari 20 itu ya paling yang agak aneh ya 22 orang, jadi nggak banyak ya. Tapi yang lain itu bagus-bagus. Cuman seniornya aja waktu itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah apa namanya, udah pulang, udah berubah mungkin ya dan sebagainya. Berubah. Kalau udah di Indonesia udah tahu kehidupan yang sesungguhnya itu tetap berubah. Ya harapannya gitu sih, masya Allah ya. Terus untuk dari tempat kerjanya sampean ke asramanya di dekat pabrik apa di mana? Waktu itu jauh mas, jauh banget. Jadi kita naik sepeda. Sepeda. 15 menit atau 20 menit. Di Jutek berarti. Iya, di tempat kerjanya jauh banget pas musim dingin itu kan luar biasa ya. Itu juga menjadi poin kekurangan juga sih mas. Enak itu kan pabrik itu di asrama ya, jadi ya pabrik itu lebih enak. Kemudian bangun tidur, kita prepare. Musim dingin apalagi. Musim dingin apalagi lebih enak. Tapi kalau jauh itu memang luar biasa banget lah. Butuh apa ya, effort ya, butuh semangat ya. Semangat. Tapi yang paling penting sih rekan kerja sih mas. Kalau rekan kerja bagus, lebih enak sih, betul. Enak mangkat bareng-bareng. Ayo mangkat, tunggu sawan ngono ya. Oh, jadi nggak tim-timan gimana gitu ya. Sok yes gitu ya bahasanya. Mau kowe ngono ya kan. Sok yes gitu ya. Terus sampean betah di situ segitu lama itu Dek Siana masak sendiri apa gimana? Waktu itu ini mas, di tempat kerja itu masak sendiri. Satu ada sih dari pabrik juga. Iuran berarti? Iuran. Itu juga masalah juga mas sendiri. Kita masak sendiri, misal satu kamar itu kan, satu ruangan itu ada 10 ya atau 8 orang. Kasihan juga yang baru-baru itu kadang jadi tukang beli air, ngangkat-ngangkat barang ya, itu kasihan loh. Jadi yang senior-senior kadang malah nyuruh-nyuruh gitu ya. Padahal usianya sama. Cuma nyuruh-nyuruh. Iya, karena merasa aku di sini lama. Itu juga kekurangan juga waktu itu ya. Aku juga kok gini gitu ya. Ya senior orang lama gitu ya. Iya, tapi realita gimana lagi ya kan. Si masa ya iki ae, aku iki. Semasa berarti enggak gentenan? Ya gantian, tapi yang paling banyak aktif. Paling masak cuma ngecek, ngicipi. Yang paling saya masak kan asa-asa ya mas ya. Asa-asa, cong bersih-bersih. Ngomong apa, ayo kita orang-orang baru gitu ya. Amatin gitu sih dulu sih. Oh ada perubahan gitu ya. Jadi kayak ada penindasan ya. Ya itu kayak senior gitu loh. Aduh gitu ya. Heran aku. Asal ditindas berarti. Terus zaman setahun 8 bulan pindah. Dari situ sisi positifnya apa mas, ada nggak? Sisi positifnya ya? Sukanya? Enggak, tapi sisi positifnya kita jadi tahu karakter orang ya mas. Oh iya. Jadi tahu karakter orang, karakter kayak gini-gini gitu ya. Ternyata nggak semua orang itu. Itu dia. Aku keluhkan karena kenapa enggak? Tak kira tuh satu bendera itu ya harusnya tuh
saling gotong royong lah Iya, seperti ini kompak. gitu. Jadi kompak Saling tapi kalau merangkul. iya ada 1-2 orang aja yang aneh gitu ya, itu aneh gitu. Ya, biasa lah mas, kalau nggak gitu nanti musuh yo baik kabeh, nanti nggak ada yang jelek. Iya bener. Malaikat pencatat Waktu amal itu buruk. ya, waktu pertama itu, wah mulanya, aduh heran gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang semakin kesini udah bisa lah ya menghadapi orang kayak gitu. Mas. Untuk bosnya enak nggak mas di sana? Bosnya mandornya? Bosnya enak, mandornya enak juga. Berarti sukanya itu ya, mandor enak. Mandor bosnya enak. Asrama dipotong nggak? Asrama dipotong, masa dipotong lumayan waktu itu ya. Banyak mas potongannya gede banget. Cuman kerjanya berat banget emang. Kerjanya berat tapi mandornya enak. Iya, pabrik konkret tak gorong-gorong itu berat. Nyari orang susah mas. Nyari orang susah banget, nyari orang susah. Terus sama setelah di situ pindah ke? Ke yang sekarang ini. Oh langsung dapat sekarang ini. Nah, Itu file yang keberapa mas pindah? Itu aku waktu itu nganggur 2 bulan mas. 2 bulan? Cuti dulu apa gimana? Di sini nyari kerja. Gitu. Kok sampai lama banget 2 bulan? Yang nyari file nggak ada yang cocok ya waktu itu kan. Dapat file kayak gini untuk sama tenaga kadang aduh nggak pas gitu ya. Online di mana, di Deku apa di sini. Deku terus berarti. Udah cinta Deku. Terus setelah itu tadi sebelumnya maksudnya sampean ki pindah mudah apa susah itu? Pindah ya mas. Selama kita dapat tanda tangan dari bos gitu ya. Berarti langsung dikasih sampean kan? Oh langsung dikasih. Alhamdulillah. Kalau Nodobu cari pabrik yang ringan gitu ya, yang nggak bahaya gitu. Karena kadang kan teman-teman mau pindah kan dipersulit kan. Iya kadang benar, kadang ada juga yang dipersulit kadang kayak gitu. Karena mungkin dari pabrik itu susah nyari orang mas. Iya susah nyari orang. Susah nyari orang dan sebagainya gitu. Terus dapat di sini, kalau di sini sih kayaknya sih suka terus ya mas. Oh di sini aman ya, damai nih. Kerja juga nggak berat gitu ya, udah enak, udah aman. Orangnya enak, nggak ada sipal seki, aman, damai. Teman-temannya enak, senior juga enak mas ya. Seniornya waktu itu ada juga tapi enak juga, alhamdulillah. Fasilitas asrama di atas pabrik. Pabrik, yang penting satu sih mas, yang penting bisa ngomong udah. Bisa bahasa ya, karena bahasa tuh di tempat kerja yang sekarang ini penting banget. Gak bisa bahasa dipecat mas. Berarti sampean di situ Bisa bahasanya. sampean udah bisa bahasa dari pertama mungkin kan? Dari pertama udah kan kita belajar di shelter ya. Kan Sampean belajar di shelter. belajar shelter. Pas di Yongson itu belajar shelter. Belum, kan tahu jauh ya. Pas di pabrik ini langsung belajar shelter. Di tempat kerja yang sekarang di tempatku yang sekarang ini kalau nggak bisa baca dipecat mas. Untuk asrama yang di sini dipotong nggak mas? Berapa ya? Gratis deh. Gratis. Sampean pernah dimaki-maki nggak di sini? Enggak pernah. Selama kerja aman nggak pernah. Iya emang bener-bener Bagus ini ya, penuh suka tenan yo. Iya cuman itu mas kalau nggak bisa bahasa itu konsekuensi bisa di. Iya di sini gajinya juga banyak, sama-sama udah bisa semua kerjanya. Iya kemarin kan ada orang baru datang. Ibaratnya. Apa ya bahasa benar-benar minus banget itu ya. Aduh barang udah rusak dan sebagainya gitu kan. Ya ini di situ disuruh pindah. Disuruh pindah langsung 6 bulan apa 5 bulan ya disuruh pindah. Yuk bagus sih nggak apa-apa misalnya emang disuruh pindah, makanya bahasa kan penting. Bahasa penting banget. Kita harus kerja yo. Karena orang yang nggak bisa bahasa tuh pasti kadang ada orang bahasa itu nggak penting. Yang penting kerja. Paling orang-orang kayak gini kadang nyarinya itu yang orang Indonesia banyak, yang ada temennya banyak gitu ya. Padahal belum tentu juga malah kadang pabrik itu yang nggak ada orang temannya kita, misal kita sendiri ya. Bisa jadi itu bagus malah. Bisa jadi ya. Yang penting kita speaknya bagus itu udah bisa aman. bahasa mas. Oh ya untuk makan sendiri di situ sama nggak makan di Siktang berarti? Enggak mas, masak sendiri. Masak sendiri dikasih uang makan. Dikasih uang makan 1 bulan 2 juta rupiah lah sekitar itu. Cukup lah untuk asrama nggak dipotong tadi. Gaji utuh mas sampean mas. Cuma sampean minusnya kayak kerja dewean. Itu dia. Itu capek nggak mas? Capek, stres paling ya. Kami mikir ya modal mandir. Wah situ udah bunyi, sini belum. Oh iya. Teman-teman waktu udah lihat kan video yang ke tempat Mas Una. Banyak prospek ya. Tapi enak sih. Ya mikirnya harus kencang ya. Oh iya, untuk sholat gimana mas? Ini kan mungkin teman-teman juga penasaran kerja di Korea itu bisa sholat nggak? Sholat aman mas, ya aman, sholat aman lah, nggak ada masalah sih. Dari pertama dulu juga aman mas? Aman, alhamdulillah aman. Sholat tinggal sholat aman nggak masalah ya. Ibadah aman itu ya. Buat teman-teman mungkin untuk sampai meyakinkan yang kira-kira mengatur waktu sholat itu gimana? Paling ini kalau sholat yang kan istirahat kan siang tuh, jam 12 kan sampai jam 1 kan sholat zuhur ya. Iya bisa. Maghrib itu masih oke, karena asar itu harus kita izin. Asar kan jam 4 ya, kita izin ke. Kalau coffee break? Coffee break ini 15 menit ya. Iya kan bisa buat sholat ya. Iya kan. Jadi di seadanya entah itu pakai tikar atau pakai kardus ya, nanti tinggal sholat lah. Kalau misal di kodok bisa kan? Di kodok ya bisa juga. Bisa juga. Misal nggak berani ngomong di kodok enggak? Bisa lah, oke lah.
kadang pas ke toilet ya kemana-mana gitu ya, najis kayak gitu. Kalau misal teman-teman juga jagan-jugan pas jagan malah enak, Jumatan bisa Jumatan Iya, Mas, ya. Jumatan ya Jumatan, bener. Kayak untuk ibadah aman ya. Aman Stok ya, aman ya. tergantung wong sih ya. Iya sih, ada Nek males kok Mas Hartono ya males. udah jelas. Iya loh, asli tergantung wongnya. Bener. Aduh, ujian terbesar ya itu karena apa ya, manajemen keuangan yang terbesar ya. Manajemen keuangan Mas. Kadang orang itu kayak aku pribadi itu nggak pernah megang uang lumayan gede, pas megang gede kadang kaget ya. Nah, itu kadang apa? Pengen beli ini beli ini. Ya kadang beli ini beli itu beli Sama sekarang udah berapa? 9 tahun atau berapa ini? Kok 8 ini? 8 tahun. 8 tahun. Udah 8 tahun. Kenapa kok enggak sekali Mas Saman seragam gitu? Sebetulnya sekali itu cukup kan, waktu itu kan istri kan nggak di rumah juga. Iya. Bahaya ketika udah nikah istri yang keluar itu bahaya. Istri di luar negeri kita bahaya, di rumah. Bahaya. Bahayanya gimana? Itu ini Mas, terutama menghindari fitnah ya, itu penting tuh. Jadi mending keluar sekali aja, jadi sama-sama keluar, nanti pas pulangnya itu bisa bareng gitu Mas. Oh, berarti mungkin takut lah misal ada pandangan ini istrinya disuruh kerja keras dia ngangkat kaki di rumah. Iya, ini sing cewek sing waktu nang jobo nang luar negeri, sing lanang kok ning omah enggak bener. Jadi menghindari itu asumsi tetangga, netizen, lambeturah.com di kampungan kadang lebih keras ya. Nggih Mas. Entah itu dari family, istri dan sebagainya ya. Jadi makanya lebih aman itu dua-duanya ini. Oh, fitnahnya gede, fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Jadi sebenarnya 5 tahun itu deh Korea cukup Mas. Cukup Mas, cukup itu. Cukup Mas. Takaran kita terserah gitu ya, mau hidup kayak gimana gitu. Karena sebenarnya gini, misal dipikir aku juga bukan sok bijak atau apa. Misal kita ngejar banyak itu koyoknya ngejar dunia nggak ada cukup Mas ya. Kurang terus ya. Terus ya, benar sih. Punya duit 1 miliar pengen 2 miliar. Ya, susah ya, kayak hidup kan naik. Iya enggak sih? Iya sekarang kayak hidup kan naik. Kayak hidup di sini kalau dipakai di kamu bahaya Mas. Nah iya. Nggak bisa ini. Menyesuaikan lah ya, Jadi misal di sini mungkin biasa minum air aqua air yang enggak doyan air itu ya. Dia Mas diterapin paling seminggu 2 minggu enggak apa-apa. Setahun lah aman ya. Iya, enggak doyan banyu rebusan misal ya. Aku enggak doyan banyu rebusan kan misalkan ada ngono tuh. Kayak hidup lah ya, kayak hidup beli baju yang bermerek kan gitu ya. Baju yang harus ini berkelas kayak gitu. Memang kalau di sini ya sih masih oke, tapi kalau di rumah kadang aduh. Berarti sama nggak ada kendala terberat bahasa adaptasi juga nggak ada Mas ya? Enggak sih Mas, aman lah. Paling kerjaan aja sih. Jadi sekarang udah aman sih Mas. Awal-awal berat ya terberat ya awal itu karena bahasa. Sampai bisa beradaptasi berapa lama dulu? Oh dulu setahun aku baru lama aku Mas. Oh setahun. Kerjanya berat sih guys, gorong-gorong. Berat ya. Gorong-gorong Mas. Makanya setahun Adaptasi setahun. Terus pas pindah di sini adaptasi berapa lama? Oh di sini enak. Kamu waktu kan nyari kerja itu yang sampai nyasang. Ya nyasang. Waktu kan tempatku kan berdebu kerjanya Mas. Kayak Mas Uluri yang di sini berarti. Ya. Sampai kerjanya. Nyasang gitu kan. Loh enak lah. Kerja berdebu kan serem ya. Jangka panjangnya paru-paru ya Mas ya. Wah, paru-paru bisa bermasalah nih. Mikir kesehatan, mikir lingkungan. Wah, banyak banget PR-nya. Nah. Pas sekarang ini udah enak Mas. Sekarang nggak pakai masker, kerja udah bersih kan, nyari iya, lantainya juga mengkilap temen-temen taruh review itu loh pabrik lantainya mengkilap ya A1. Oh ya Mas, mungkin ini terakhiran buat teman-teman yang pengen ke Korea. Sebenarnya yang paling penting disiapkan itu apa sih Mas untuk menghadapi di sini biar nggak terjadi, kan kemana ada yang stres juga itu. Oh iya, depresi ya. Terus ada yang mohon maaf bunuh diri juga kan. Itu kayaknya ini deh, apa ya, harus punya, kadang orang itu kan punya energi negatif ya, kayak punya masalah tuh ya Mas, harus curhat ya Mas, diungkapkan nyari teman sharing gitu ya, karena nyari teman tapi yang tepat ya Mas. Iya. Kadang percuma juga sih kalau kita curhat sama orang yang nggak tepat kan, malah adu nasib ya, jawabannya kadang nggak tepat ya. Misal gini contohnya cerita, ya aku kerjaku mau jangan koyo ngene, jek mending kowe ngono. Nah kalau ada teman yang kayak gitu mending nggak usah cerita sama temannya begitu. Mending cerita karo Gusti Allah malah. Aman Mas. Kita sama tembok kalau begitu. Jadi mana semuanya enggak tepat. Cerita karo Gusti Allah lah bar salat ya Allah. Iya betul. Ngeni mandul. Betul, harus kayak gitu. Sesuk muga-muga gak disengeni. Benar. Ya enggak. Kan lega seenggak Yang terakhir ini hutang ini, hati-hati. Oh, utang Mas. Sensitif Mas. Hati-hati banget pokoknya kan. Perihal utang. Iya. Banyak kan teman-teman kita ya pas ketika di sini kayak mau pinjem tapi pas pulang kadang itu entah kemana lupa gitu ya. Banyak kayak gitu Mas.
hati-hati lah, karena sensitif banget. Jadi sebenarnya berarti Korea ini nggak semengerikan yang teman-teman itu ya? Setahu enggak lah ya. Selama bahasa kita bagus, bisa ngomong aman lah ya. Kan menurut aku ya, itu bahasa nomor satu lah. Kalau bahasa udah oke, udah aman itu. Oke. Ya wes guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Udah panjang banget juga. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Dan jangan lupa untuk dukung channel Mas Una juga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Yang penting bahasa nomor satu ya. Iya, ada di bawah nanti linknya tak sampein. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sih Mas. Iki formalitas tok asine nek ngene. Mari kita turun lah ya.